Kiai, wabil khusus Romo Kiai Haji Hamzawi, yang terhormat para pimpinan kampus, para dosen, para tenaga kependidikan, para mahasiswa yang kami banggakan, dan para hadirin dan hadirat jamaah salat duhur rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu sabda beliau menyatakan, inna hadzal qur'ana ma'dubatullahi fil ard fata'allamu min ma'dubatihi mastata'tum. Sesungguhnya Al-Qur'an ini adalah hidangan Allah di muka bumi ini. Maka pelajarilah, maka nikmatilah hidangan tersebut mastata'tum, sesuai dengan level kalian masing-masing. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah, sebagai seorang muslim, kita ini memang memiliki kewajiban-kewajiban yang harus kita tunaikan terhadap kitab suci kita. Di antaranya yang paling mendasar adalah bagaimana kita membacanya dengan baik dan benar. Itulah yang dalam bahasa Al-Quran disebutkan dengan yatslunahu haqqa tilawatih. Lalu kemudian termasuk menikmati hidangan Allah, yaitu kalamullah, yaitu adalah berusaha menggali isi kandungannya. Ini lewat kitab-kitab yang sudah ditulis oleh para mufassirin, lalu menggali hikmah-hikmah yang terhidang di dalam Al-Quran melalui orang-orang yang memang sudah diakui kapasitas keilmuannya. Di antaranya, kalau kita ambil contoh betapa Al-Quran itu kemukjizatannya tidak pernah terhenti. Karena Al-Quran itu memiliki aspek i'jaz yang namanya al-i'jaz at-tajaddudi, sehingga dia akan selalu salihun likulli zaman wa makan, akan selalu sesuai. Di dalam ayat Al-Quran ada ayat yang redaksinya mirip tetapi menggunakan bentuk yang berbeda. Di dalam surah As-Saffat ayat 102 Allah berfirman, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ayat ini adalah berbicara mengenai terkait dengan dialog antara Nabiullah Ibrahim alaihi salam terhadap putranya yaitu Ismail. Jadi Nabi Ibrahim setelah mendapatkan mimpi perintah menyembelih Ismail, lalu disampaikanlah mimpi itu kepada putranya. Jawaban putranya adalah satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, engkau akan mendapatiku insyaallah, itu termasuk orang-orang yang sabar. Di ayat yang lain, di Al-Kahfi ayat 69, Allah berfirman, qala satajiduni insyaallahu sabira wala a'si laka amra. Ini adalah ungkapan dari Nabiullah Musa alaihi salam. Jadi Nabi Musa itu oleh Allah diutus, diperintah untuk menemui seseorang yang dalam bahasa Al-Quran adalah abdan min ibadina, salah seorang hamba di antara hamba-hamba pilihan kami, yaitu Nabiullah Khidir alaihi salam. Lalu Nabi Musa ini mengutarakan niatnya untuk menimba ilmu dari Nabiullah Khidir alaihi salam. Kemudian Nabi Khidir sudah memberikan aturan, termasuk Nabi Khidir mengatakan, qala innaka lan tastati'a ma'i. Qala alam aqul, ini yang pertama, qala innaka lan tastati'a ma'i sabra wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Jadi Nabi Khidir sudah mengatakan bahwa ini Nabi Musa ini kayaknya akan sulit untuk bersabar ketika ikut Nabi Khidir. Apa jawab Nabi Musa? Qala satajiduni insyaallahu sabira. Beda dengan yang tadi. Kalau tadi adalah satajiduni insyaallah minas sabirin. Yang ini satajiduni insyaallahu sabira wala a'si laka amra. Dan aku tidak akan membangkang atau pokoknya akan nurut perintah, tidak akan tanya-tanya dan lain sebagainya. Apa yang menarik dari dua ayat ini, para hadirin dan hadirat rahimakumullah? Pertama, Nabiullah Ismail alaihi salam itu menggunakan ungkapan minas sabirin.
Kalau minas sabirin kita tahu sabir jamaknya as-sabirun. Kalau dalam kondisi khafat atau jar berarti as-sabirin. Nah, Ismail itu ketika menyatakan kesiapannya untuk menunaikan satu perintah yang oleh ayahanda beliau yaitu Nabi Ibrahim, ini perintah yang berat. Ismail pertama tetap menyandarkan bahwa ini atas kehendak Allah. Lalu yang menarik, ayat ini menggunakan minas sabirin sebagaimana ungkapan Ismail alaihi salam. Berarti as-sabirin itu orang yang sabarnya tidak hanya satu. Kan jumlahnya banyak karena bentuknya jamak. Ada satu sandaran ketika Ismail mengatakan satajiduni insyaallahu minas sabirin, maka Ismail menyandarkan itu pada komunitas. Berbeda dengan Nabi Musa. Nabi Musa mengatakan satajiduni insyaallahu sabiro. Kalau sabiro berarti saya insyaallah akan bisa sabar, tapi tidak menyandarkan pada komunitas. Apa yang terjadi? Ismail alhamdulillah berhasil atas izin Allah. Ya kan? Mau disembelih kemudian diganti wa fadainahu bidzibhin azim. Tapi ini sudah ditunaikan dan Ismail termasuk berhasil dalam menjalankan misi perintah Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita tahu Nabiullah Musa alaihi salam itu sampai terjadi 3 peristiwa yang ketiga-tiganya sesungguhnya ketika peristiwa pertama Nabi Musa sudah bertanya. Yang mana itu sesungguhnya aturannya ketika itu ini jangan tanya dulu. Maka kemudian ditegur oleh Nabi Khidir alaihi salam. Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Tadi kan saya sudah bilang. Akhirnya jalan lagi. Ya sudahlah, qala la tu'akhidni bima nasitu. Alasannya lupa ini. Qala la tu'akhidni bima nasitu wa la turhibni min amri usra. Fantalaqa. Jalan lagi. Ujian kedua, pelajaran kedua, Nabi Musa gagal lagi. Kenapa? Tanya lagi. Akhirnya Nabi Khidir mengatakan qala alam aqul innaka qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Artinya apa? Ketika salah satu kebaikan, ketika sebuah kebaikan ini disandarkan pada sebuah komunitas, maka hikmah yang bisa kita petik adalah tingkat keberhasilannya itu bisa jadi lebih tinggi. Sehingga kalau orang mau jadi orang baik, mahasiswa umpamanya, selama ini pengalamannya kalau di ma'had itu waktu itu kan sangat padat dan mereka ini tertata. Jam sekian harus taklim, jam sekian harus tadarus, jam sekian harus ini, PKPBA dan seterusnya. Tapi ketika semester 3, mohon maaf, kalau yang kemudian melanjutkan ke pesantren tidak masalah karena di situ sistemnya sudah ada. Sistem kebaikan itu tersistem secara baik. Tapi mohon maaf, kalau ada kemudian mahasiswa yang mencari satu komunitas di kos-kosan misalnya atau kontrakan yang di situ tidak ada yang memantau, tidak ada yang ngontrol, apa yang terjadi? Pembiasaan selama 1 tahun itu bisa berubah drastis. Artinya apa? Tekad kebaikan itu tidak disandarkan pada komunitas. Itulah sebabnya kalau kita lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Fatihah yang selalu kita mohonkan itu, ihdinas siratal mustaqim. Itu menggunakan mutakallim ma'al ghair. Jadi bukan ihdinis siratal mustaqim, tapi ternyata untuk mendownload as-sirat al-mustaqim itu dibutuhkan komunitas. Karena komunitas itu perannya luar biasa, bisa mengontrol kita, bisa memperbaiki kita, bisa mengingatkan kita dan seterusnya. Inilah sesuatu yang kita ambil contoh misalnya dalam ayat Al-Quran yang terhidang di hadapan kita seperti tadi itu. Jadi ada satu teks yang kelihatannya mirip tapi ternyata ada penggunaan yang berbeda, ada hikmah yang luar biasa besar di balik itu. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu berada di komunitas-komunitas yang baik sehingga kebaikan kita semakin hari semakin baik hingga akhirnya kita nanti kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya mujibas sa'ilin. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Al-afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.